Tahukah Anda bahwa drop-down list bisa digunakan sebagai filter yang diatur sesuai kebutuhan? Contohnya seperti dalam tabel siswa berkelas ini. Dalam tabel ini ada kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, dan 2C. Tiap kelas terdiri dari beberapa nama. Total ada 15 nama di dalam tabel ini. Dengan menggunakan drop-down list, kita bisa membuat filter di luar kategori dalam tabel. Misal, kita buat filter untuk menampilkan kelas 1 saja seperti ini. Atau menampilkan kelas 2 saja seperti ini. Dan menampilkan kembali semua list seperti ini. Dengan filter menggunakan drop-down list, tampilan tabel akan terlihat lebih sederhana tapi canggih seperti aplikasi modern saat ini. Bagaimana cara membuatnya? Tidak sulit kok, tonton saja terus video ini. Welcome to the Begitu Channel, berbagi informasi dan tutorial. Kita buat contoh yang sederhana saja di sini karena bagi kami yang terpenting adalah mengerti konsepnya terlebih dahulu, karena aplikasi nanti pasti berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari kebutuhan orang tersebut. Tabel sudah jadi, sekarang saatnya membuat drop-down listnya di sisi sebelah atas tabel yang berfungsi memfilter kategori yang belum ada dalam tabel. Caranya pilih menu data, lalu pilih data validation di grup data tools. Muncul kotak data validation seperti ini. Pada validation kriteria di bawah, allow pilih list. Kategori filter yang akan kita buat drop-down listnya kita ketikkan di dalam kotak source ini. Contohnya kita ketikkan 1, 2, all seperti ini untuk memfilter kelas secara umum. Setelah selesai, klik OK. Hasilnya menjadi seperti ini. Tapi ini belum selesai karena drop-down listnya belum terhubung dengan fungsi filter. Sebelum dihubungkan, kita rapikan dulu menu drop-down listnya ya. Kita simpan terlebih dahulu file ini dalam format Excel makro. Karena untuk menghubungkan drop-down list
dengan filter ini menggunakan fungsi makro. Pilih format .xlsm atau Excel Macro Enable Workbook. Selanjutnya klik kanan pada nama sheet di bawah lalu pilih View Code. Klik kiri 2 kali pada sheet 1 sesuai dengan nama sheet di mana tabel kita berada. Lalu ketik kodenya seperti ini. Range di sini adalah sel tempat drop-down list berada. Dalam contoh ini diletakkan di C1. Ketik nama sheet di sini. Dalam contoh ini nama sheetnya adalah sheet 1. C1 adalah sel tempat drop-down list berada. Case dalam tanda petik ini sesuai dengan nama yang ada pada drop-down list. Kita bebas menentukan nama setelah titik 2 ini, yang penting tidak boleh ada spasi. Kita simpan dulu kode ini. Selanjutnya klik kanan sheet 1 lalu pilih insert modul. Kita ketik kode VBA lagi sebagai berikut. Ring di sini adalah tempat sel awal yang akan kita filter. Dalam contoh ini adalah dimulai dari sel A3. Field adalah
di kolom nomor berapa filter akan dilakukan. Di contoh ini filter dilakukan pada kolom kedua. Yang masuk dalam filter kelas 1 ini adalah 1A, 1B, dan 1C. Yang masuk dalam filter kelas 2 ini adalah 2A, 2B, dan 2C. Tulis nama sheet dalam contoh ini adalah sheet 1. Jika sudah selesai, kita simpan. Lalu klik Run. Kita tes hasilnya. Oh, muncul error. Kesalahan terjadi pada kata sheet berikut kurang huruf S. Masih muncul error. Klik debug untuk mencari letak kesalahannya. Ternyata pada kata kriteria berikut kurang huruf 1. Kita tes lagi dan hasilnya filter menggunakan drop-down list berhasil dilakukan. Jika setelah difilter list tidak keluar semua seperti ini, maka kemungkinan ada masalah di merge cell-nya. Tonton saja cara filter merge cell di channel ini juga, yaitu channel Begitu, berbagi informasi dan tutorial. Jadi ada dua kode VBA yang ditulis, yakni
Yang pertama, kode ditulis pada Microsoft Excel Object. Yang kedua, kode ditulis pada modul. Selamat mencoba!